Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 keperawatan maternitas akan menjelaskan materi mengenai tanda bahaya ibu nifas. Anggotanya ada Tia Purnamasari, lalu Zaina Farzana Permadi dan Muhammad Yusuf. Nifas yaitu masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan, dihitung sejak seorang ibu melahirkan hingga 6 minggu setelah selesai melahirkan. Berapa lama masa nifas? Masa nifas berlangsung sejak selesai persalinan hingga 6 minggu kemudian. Tidak ada perbedaan waktu nifas antara wanita yang melahirkan normal dan dengan operasi sesar. Macam-macam tanda bahaya nifas. Yang pertama itu ada pendarahan setelah melahirkan. Pendarahan yang melebihi 500-600 mili setelah bayi lahir. Keluarnya darah pada ibu nifas adalah hal yang normal atau fisiologis. Namun jika terjadi pendarahan dengan jumlah darah lebih 500 ml, maka pendarahan dikatakan tidak normal. Biasanya ibu nifas harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam setelah bayi lahir. Pendarahan yang terjadi setelah melahirkan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi, robekan jalan lahir, dan tertinggalnya atau terlepasnya sebagian plasenta dari rahim. Yang kedua ada pusing dan lemas berlebihan. Pusing bisa disebabkan oleh karena darah tinggi, sistol 140 mmHg dan diastol 100 mmHg. Dan lemas disebabkan oleh kurangnya istirahat dan kurangnya asupan kalori sehingga ibu kelihatan pucat, tekanan darah rendah, sistolnya 100 mmHg, diastolnya 60 mmHg. Ketiga ada nyeri pada perut dan pelvis. Tanda-tanda nyeri perut dan pelvis dapat menyebabkan komplikasi nifas seperti peritonitis. Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum. Yang keempat ada suhu tubuh ibu kurang lebih 80 Celcius. Setelah melahirkan suhu badan ibu sedikit baik antara 37,2 sampai 37,8. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38 Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadi infeksi. Suhu tubuh ibu mungkin akan mengalami peningkatan pada hari pertama setelah persalinan. Ini merupakan hal yang wajar dan mungkin disebabkan oleh dehidrasi selama proses persalinan. Usahakan untuk memperbanyak minum air untuk mengganti cairan yang hilang. Namun apabila setelah 24 jam suhu ibu tetap mengalami peningkatan sampai dengan 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, maka bisa jadi ini merupakan tanda bahaya masa nifas yang menunjukkan adanya infeksi setelah persalinan normal. Lochia yang berbau busuk. Selama proses involusi, lochia atau cairan yang mengandung darah mengalir dari rahim dan keluar dari vagina. Selama beberapa hari pertama sesudah melahirkan, aliran lochia yang berwarna merah umumnya cukup banyak, mengeluarkan bekuan darah seperti jeli. Jika lochia atau darah nifas tetap berwarna merah setelah 2 minggu, kemungkinan masih ada sisa plasenta atau selaput ketuban. Biasanya lochia berbau sedikit amis dan jika infeksi berbau busuk. Selanjutnya ada perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya atau baby blues. Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Kemudian ini disebut baby blues yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Depresi pasca melahirkan memiliki gejala seperti perasaan sedih tidak berdaya dirasakan sepanjang hari selama beberapa minggu, lebih mudah merasa khawatir, mudah tersinggung, gangguan tidur, hingga sulit berkonsentrasi. Terdapat keluhan fisik seperti gatal, sakit kepala berulang, sakit perut dan nyeri otot, serta kesulitan melakukan bonding dengan bayinya.
bahkan lebih parahnya Bunda memiliki pikiran untuk nyakitin diri sendiri dan bayinya. Jika Bunda mengalami salah satu dari tanda bahaya tersebut, waspada dan segera bawa ke puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Jika mengalami salah satu macam tanda, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. 2. Kunjungan setelah melahirkan sesuai jadwal. Larangan masa nifas. 1. Hindari aktivitas berat. Larangan masa nifas pertama adalah hindari aktivitas berat, seperti mengangkat beban atau berolahraga berat. Melakukan aktivitas berat ini termasuk larangan pada masa nifas, karena dengan menghindari hal ini, diharapkan proses pemulihan akan semakin cepat. Aktivitas berat dapat membuat kelelahan dan dapat membuat jahitan terbuka. 2. Tunda program diet. Tubuh saat ini sedang membutuhkan nutrisi ekstra untuk pemulihan dan untuk menyusui bayi. Jadi, jauhi larangan masa nifas yang satu ini agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dan mampu menghasilkan ASI yang berkualitas. 3. Hindari stres. Larangan masa nifas selanjutnya adalah menghindari stres, karena dapat menghambat proses pemulihan dan menimbulkan masalah lain, misalnya ASI tidak keluar. Untuk membantu dalam mematuhi larangan masa nifas ini, ciptakan support system yang berasal dari keluarga dan suami. Hal yang normal selama masa nifas. Yang pertama ada rasa nyeri pada payudara. Hal ini terjadi karena payudara sedang mempersiapkan diri untuk menyusui. Mom bisa mengurangi rasa nyeri dengan terus menyusui atau memompa ASI. Yang kedua, rasa nyeri pada vagina. Rasa nyeri ini masih tergolong normal dan membuat merasa tidak nyaman. Namun apabila rasa nyeri ini disertai demam, maka dapat menjadi tanda bahaya masa nifas yang harus segera ditangani oleh dokter. Yang ketiga, kontraksi. Kontraksi pada rahim di masa nifas merupakan tanda bahwa rahim sedang dalam proses kembali ke ukuran semula. Yang keempat, keputihan. Selain darah, keputihan juga sering terjadi pada masa nifas. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan lendir dan jaringan sisa dari dalam rahim. Yang kelima, ada munculnya stretch mark. Stretch mark akan memudar, namun tidak akan sepenuhnya hilang. Yang keenam, rambut rontok. Rambut rontok terjadi karena perubahan hormon di dalam tubuh pasca melahirkan. Kondisi ini umumnya akan kembali normal dalam jangka waktu 6 bulan. Selesai. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.